Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianti. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang grand teori yang telah saya pelajari di dalam semester ini. Menurut pendapat saya, grand teori yang telah saya pelajari ini memiliki sisi menarik karena satu sama lain itu dapat saling berkaitan untuk mendapatkan menaikkan nilai suatu perusahaan. Oke, misalnya dari grand theory yang pertama itu dari stewardship theory, yang dimana di teori ini mengedepankan kepentingan suatu organisasi di dalam perusahaan. Dengan demikian, grand theory ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang ada. Dan kedua ada positive accounting theory. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam suatu perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa yang akan diambil atau dipilih perusahaan atau manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di mana di masa yang akan datang. Positive accounting theory ini dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat, maka menghasilkan laba dan dividen suatu perusahaan. Apabila perusahaan memiliki laba atau dividen meningkat, maka investor akan yakin atau tertarik untuk melakukan investasi kepada perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada legitimasi teori. Itu sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada pihak terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan. Teori ini mengajukan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas atau kinerja dapat diterima oleh perusahaan dalam membangun nilai perusahaan dan citra perusahaan di dalam masyarakat. Maka suatu perusahaan seharusnya dapat menghasilkan atau penerimaan dari masyarakat sekitar yang ada di lingkungan suatu perusahaan dipandang baik, perusahaan tersebut dipandang baik oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, dapat diterima di lingkungannya, maka akan meningkatkan suatu nilai perusahaan sehingga meningkatkan laba perusahaan. Jika perusahaan dapat meningkatkan labanya, maka mendorong investor untuk berinvestasi di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat ada stakeholder theory, merupakan suatu teori yang mengelola kinerja manajemen baik eksternal maupun internal untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Adanya kerjasama tim yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat bersaing di era globalisasi seperti ini dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang kelima ada agensi teori, di mana dalam teori ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terkadang ada miskomunikasi yang terjadi antara agen dan prinsipal. Bagaimana agen dan di dalam teori ini kita dapat mengetahui bagaimana agen mengatasi masalah-masalah yang terjadi dengan prinsipal untuk menghindari miskomunikasi ini yang terjadi di dalamnya. Dalam teori ini juga kita dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa saja terjadi entah dari prinsipal atau dengan agen itu sendiri. Yang keenam ada signaling teori. Dari teori ini kita dapat simpulkan bahwa informasi itu penting untuk perusahaan dan untuk investor tentunya. Contohnya dalam laporan keuangan, apabila perusahaan memiliki informasi keuangan yang terbilang profitnya tinggi, maka informasi keuangan itu mengirimkan sinyal ke pasar, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan itu baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal yang telah didapatkan dari perusahaan tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Yang ketujuh ada research based theory, di mana teori ini dapat kita simpulkan bahwa bagaimana suatu perusahaan dapat memiliki atau mengelola sumber daya untuk dimanfaatkan
di dalam perusahaan tersebut. Yang ke-8 ada trade-off theory, di mana teori ini perusahaan melakukan cash holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksi atau motif berjaga-jaga. Jadi perusahaan dengan kapital ekspeditur yang tinggi memiliki jumlah uang tunai yang cukup baik untuk menjadi penjaga baik biaya transaksi yang berkaitan dalam modal luar dan peluang biaya perusahaan. Ketika perusahaan merencanakan untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga keberlangsungan pengerjaannya. Jadi perusahaan mempunyai kas untuk berjaga-jaga untuk jangka waktu yang mungkin cukup lama ataupun mungkin jangka waktu yang sebentar. Yang ke-9 ada teori efisiensi pasar. Dari teori ini harga sekuitas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang terjadi. Hal ini informasi bisa meliputi informasi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Opini yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perusahaan harga. Jika terdapat informasi yang cukup lengkap yang berada di pasar, maka dapat menjadi pertimbangan untuk investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan agar bisa mengurangi resiko-resiko yang ada. Yang ke-10 ada teori perilaku konsumen. Hal ini yang sangat menarik karena kita tahu konsumen itu bukan hanya berasal dari kalangan bukan hanya berbagai macam bentuk-bentuknya, bentuk konsumen dan sifat-sifat konsumen yang berbagai macam dan serta wataknya. Jadi di teori ini kita dapat belajar menanggapi konsumen-konsumen yang ada di sekitarnya. Bagaimana caranya suatu perusahaan dapat memikat konsumen untuk berinvestasi atau kan membeli barang dan jasanya, serta bagaimana perusahaan itu dapat melayani konsumennya dengan baik dan memberikan kepuasan tersendiri terhadap konsumen. Maka jika kita memberikan sebuah kepuasan terhadap konsumen, maka meningkatkan konsumen untuk berinvestasi atau membeli barang atau jasa yang telah perusahaan sediakan. Dalam teori yang telah saya sampaikan, menurut saya sangat menarik karena grand teori ini saling berkaitan satu sama lain. Dari mulai membentuk organisasi yang baik di dalam suatu perusahaan, dari untuk mengerjakan sebuah tim yang baik, berkoordinasi dengan tim dengan baik, terus untuk bagaimana kita mengajukan harga pasar yang ada di sekitar lingkungannya, terus bagaimana suatu perusahaan dapat meyakinkan masyarakat di dalam suatu lingkungan perusahaan tersebut bahwa perusahaan itu baik gitu di masyarakat, di mata masyarakat sekitar, serta bagaimana kita dapat memahami perilaku konsumen yang ada gitu, sehingga apabila kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari di dalam grand teori ini, maka suatu perusahaan itu akan mendapatkan nilai atau meningkatkan nilai suatu perusahaan. Maka banyak kemungkinan untuk investor berinvestasi atau suatu konsumen untuk membeli barang dan jasa perusahaan tersebut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.